Halo guys, kembali lagi bersama gue Eleman di Serikat Movie, channel perserikatan film-film yang selalu menemani harimu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke filmnya Jackie Bro. Film ini bercerita tentang perjalanan Saru mencari keluarga kandungnya setelah berpisah selama 25 tahun. Kisah berawal saat Gudu sang kakak dan Saru kecil yang sedang mencari batu bara di sebuah kereta yang mengangkut batu bara, lalu menjualnya bersama ke pengepul demi dapat beberapa rupiah atau bahkan 2 bungkus susu. Hari itu, saat berhasil mendapatkan 2 bungkus susu, Saru berkata kepada kakaknya bahwa ia menginginkan jalebi, sebuah kue khas India. Gudu yang tidak bisa membelikannya karena tidak cukup uang pun hanya berkata nanti aku akan membelikan jalebi yang banyak saat ia punya uang lebih. Janji yang ia ucapkan pun tidak yakin bisa menepatinya. Hal itu dilakukan Gudu untuk membuat adiknya tak bersedih dengan keadaan. Setiap sore, ibu Saru akan pergi bekerja untuk mengangkut batu di sebuah tambang bersama perempuan lainnya yang bekerja sepertinya. Dan ibunya meninggalkan Gudu dan Saru yang ditugaskan untuk menjaga adiknya yaitu Shakila. Tapi ketika hari mulai gelap, Gudu yang ingin mencari uang lebih di kereta, Saru pun ingin memaksa ikut dan diiakan oleh Gudu. Malam pun tiba, dia telah tiba di sebuah stasiun kereta. Gudu dan Saru pun mulai mencari uang yang berharap jatuh dari kereta. Namun Saru dan Gudu hanya mendapatkan sebuah uang perak. Dan saya pun tidak tahu jumlahnya karena saya bukan orang India. Saru yang hanya mendapatkan sedikit uang pun hanya bisa merenung. Gudu terus melanjutkan pencariannya. Namun karena Saru tertidur, ia terpaksa meninggalkannya di bangku stasiun penumpang karena beristirahat. Gudu berjanji akan segera kembali saat pekerjaannya selesai. Saat stasiun telah sepi dan tutup, Gudu pun belum kembali. Saru yang terbangun tidur pun mencari kakaknya. Saru pun berteriak di stasiun memanggil kakaknya, namun karena iseng Saru mulai menaiki salah satu kereta yang ada di sana dan mulai tertidur lagi di sana. Begitu terbangun, Saru sadar bahwa kereta telah membawanya jauh dari tempat tinggalnya. Ia pun panik dan berteriak memanggil kakaknya dan meminta tolong dan tak ada yang mendengarnya. 2 hari ia berada di kereta yang membawanya sejauh 1.600 km dari timur Kandawa. Sekarang ia telah tiba di Kalkuta, Bangala Barat. Kereta berhenti di sana dan Saru pun bisa turun. Ia berteriak memanggil nama Gudu dan ibunya. Di tengah keramaian tapi tidak ada orang yang memperdulikannya. Semua orang dengan tujuan dan kegiatannya masing-masing. Tak ada yang berhenti meski Saru terus meminta tolong agar seorang mau menolongnya ke tempat yang disebut Ganesh Talai. Tak ada yang tahu tempat itu dan tak ada yang mengerti bahasa Saru. Semua orang di Kalkuta berbicara bahasa Bengali, sementara Saru berbicara bahasa Hindi. Saru lelah mencari cara untuk pulang dan menjadi gelandangan. Ia berpindah hari demi hari melewati hal berbahaya berkali dan bertahan hidup. Pernah sesekali ia bertemu dengan perempuan yang bernama Nur yang mengajak Saru untuk tinggal di rumahnya dan memberi Saru makanan hingga senang dan membantunya pulang. Dan Nur mengenalkan Rama yang akan membawanya pulang. Tetapi saat bertemu Rama, ia pun punya firasat buruk akan dijual. Ia melarikan diri dari tempat Nur. Saru lari sekencang-kencangnya walaupun tanpa tujuan. Langkahnya membawa Saru entah kemana. Ia membayangkan berlari kepada ibunya dan ingat kenangan bersama sang ibu saat membantu mengangkat batu. Waktu pun berlalu. Tidak terasa sudah 2 bulan Saru tersesat. Ia masih menjadi gelandangan di Kalkuta berbaur dengan para pemulung dan gelandangan lainnya. Sampai saat seseorang pria yang kali ini benar-benar baik membantunya membawa ke kantor polisi agar pihak polisi bisa membantu menemukan ibunya dan membawanya pulang. Tapi informasi yang dimiliki Saru kurang cukup. Selain tidak tahu ia berasal dari mana, Saru pun tidak tahu nama ibunya. Pihak kepolisian pun membantu dan memfoto Saru dan memuatnya di surat kabar. Mereka kira Saru berasal dari Kalkuta dan hanya memuat berita di surat kabar Kalkuta. Saru pun dibawa ke panti asuhan khusus anak-anak di Kalkuta. Di sana ada ratusan anak-anak yang tersesat dan tidak punya orang tua. Di sana Saru hanya kenal dengan gadis yang bernama Amita yang terkadang mengajak ia bicara. Saru juga mengikuti kegiatan belajar dan melihat anak dengan kelainan khusus. Alhamdulillah, Saru beruntung.
Ada sepasang suami istri yang ingin mengadopsinya dari Australia yang bernama John dan Sue. Saru pun berangkat ke Australia. Sebelum berangkat ke Australia, Saru pun diajarkan sedikit kata bahasa Inggris dan cara makan. Saru pun tiba di Australia pada 1987. Bukan hal mudah Saru untuk beradaptasi di keluarga John dan Sue. Kehadiran Saru pun membuat John dan Sue bahagia. 1 tahun pun berlalu. Hingga John dan Sue memutuskan untuk mengadopsi anak baru lagi dari India yang bernama Mantos. 20 tahun pun berlalu. Saru yang sudah tumbuh dewasa, gagah dan tampan pun telah sukses. Dan akan melanjutkan pendidikannya di Melbourne, menekuni bidang manajemen hotel. Tidak seperti adiknya, Mantos pun tidak mendapatkan pekerjaan dan sering membuat masalah. Yang membuat Saru khawatir kepada ibunya yaitu Sue. Di tahun 2008, Saru pergi ke Melbourne untuk melanjutkan karirnya. Ia mengikuti perkuliahan dan bertemu dengan jodohnya yang bernama Lucy. Saru juga bertemu dengan teman-teman baru yang berasal dari India. Pada saat di pesta yang diadakan teman Indianya, ia melihat sebuah jajanan jalebi. Seketika ia flashback saat ia masih kecil dan mengingatkan kakak dan serta ibunya. Teman-temannya pun membantu Saru menemukan keluarga lamanya dan menyarankannya mencari di Google Earth yang bisa melihat tempat apapun dimanapun di dunia. Saru membuka Google Earth memulai pencariannya mencari keluarga lamanya di India. Saru kembali merangkai setiap ingatan saat masih kecilnya. Sayangnya, 2 tahun berlalu dan tidak ada hasil yang ditemukan. Sementara, bayangan ibu dan kakaknya terus menyelimuti pikiran Saru. Emosi pun menyulut dan hingga akhirnya ia membuat kekacauan di rumah orang tuanya dengan pertengkaran bersama Lucy dan juga Mantos. Akhirnya, Saru pun berpisah dengan Lucy karena tidak bisa mengontrol emosinya. Ibunya sakit hati melihat Saru dan Mantos bertengkar. Terlebih saat Saru menyembunyikan sesuatu dari Sue. Ia membunyikan usaha pencariannya kepada John dan Sue. Kehidupan Saru pun terlihat berantakan. Ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari keluarga lamanya. Saru bahkan rela meninggalkan pekerjaannya untuk pencarian itu dan membuat John dan Sue cemas. Banyak potongan ingatan yang ada di kepalanya dan mengingat masa kecilnya saat Saru tertabrak setelah membeli semangka yang membuatnya terluka di kepala. Dan ia ingat membuat Gudu dimarahi oleh ibunya karena tidak menjaga Saru dengan baik. Hari-hari pun berlalu. Setelah ia bertemu kembali dengan Lucy, ia baru berani menceritakan pencariannya kepada keluarga angkatnya. Saat putus asa karena tidak ada hasil dari pencariannya dan secara acak menjelajah Google Earth, tiba-tiba saja ia menemukan apa yang ia cari. Wilayah dekat rumahnya, ia ingat dengan daerah yang pernah dikunjungi bersama Gudu. Daerah yang dekat dengan stasiun terakhir saat Gudu meninggalkan Saru sementara. Saru pun tak percaya apa yang dilihatnya. Peta yang dilihat Saru yang berhasil mengingat detail masa lalunya. Matanya berkaca-kaca lalu air matanya jatuh. Desa yang selama ini dulu ia sebut Ganes Talale selama ini namanya adalah Ganes Talai. Ia pun tidak kuasa menahan air matanya dan sangat bahagia. Ia kemudian berlari ke rumah Lucy dan segera mengabarkannya bahwa ia menemukan desa masa kecilnya. Saru berencana pergi ke India dan menemukan ibunya dan kakaknya. Ia juga menjelaskan pencariannya kepada keluarga angkatnya. Saru baru merealisasikan tujuannya pada tahun 2012. Ia berangkat menuju Ganes Talai. Banyak yang berubah. Sayangnya saat ia sampai ke rumah lamanya, rumahnya kosong dan berganti menjadi kandang kambing. Keputusasaan pun kembali menyelimuti hatinya, hingga seorang bapak menyuruhnya untuk mengikutinya. Ia mempertemukan Saru dan ibunya. Ibunya yang sudah sangat tua, tangis haru pun pecah di sana, dan Saru memeluk ibunya dengan erat. Namun sayangnya saat Saru menanyakan keberadaan kakaknya, Saru pun terkejut karena kakaknya telah meninggal. Hanya ada ibunya dan Sakila di sana. Saru pun disambut meriah oleh warga desa. Mendengar kabar Saru bertemu keluarganya, kini John dan Sue pun sangat bahagia. Diketahui bahwa Gudu meninggal saat di malam yang sama saat Saru menghilang. Ia tertabrak kereta yang tidak jauh dari tempat Saru tertidur. Saru pun baru mengetahui bahwa selama ini ia salah menyebut namanya. Ia bernama asli Seru yang berarti singa atau lion.